Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farniza Imran, mahasiswa Teknik Industri Telkom University angkatan 2016 dengan NIM 120116024. Hari ini saya akan bahas tentang risk assessment project documentation saya yang tentang pelayanan rumah sakit. Agenda kita hari ini ada 5, yaitu membahas tentang risk identification, analysis, evaluation, treatment, dan yang terakhir adalah risk register. Risk assessment pada pelayanan rumah sakit terdapat beberapa resiko yang terjadi seperti kualitas pelayanan yang diberikan karyawan, perawat, dokter dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia, dan juga membahayakan reputasi petugas dan institusi pelayanan akibat kinerja yang buruk. Resiko selanjutnya, kualitas peralatan rumah sakit tidak lengkap dan terlampau ketinggalan zaman, membuat ketergantungan konsumen dalam memilih rumah sakit dan akan berpindah ke rumah sakit yang lebih lengkap dan lebih canggih. Yang pertama ada internal issue dan external issue. Internal issue di sini terdapat 3, yaitu ada dari teknologi, sumber daya manusia, dan fasilitas. External issue terdiri dari politik, environment, maupun pesaing. Internal stakeholder issue terdiri dari dokter yang melakukan kesalahan diagnosa ataupun salah resep, perawat yang tidak ramah dan kurang kepada pasien, apoteker yang kurang terampil, dan staf yang kurang cekatan. Dari eksternal itu ada customer atau pasien dengan kategori usia dan profesi yang variatif tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua yaitu customer atau pasien yang merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit. Berikut merupakan risk kriteria dan likelihood matrix. Di risk kriteria ada 2 kriteria yang akan dibahas, yaitu tentang kepuasan pasien dan tingkat kegagalan pelayanan. Di likelihood matrix terbagi menjadi 4 level. Yang pertama ada level 1, yaitu jarang terjadi 1 kali dalam sebulan. Yang kedua kadang terjadi 2-5 kali dalam sebulan. Yang ketiga sering terjadi 6-10 kali dalam sebulan. Yang terakhir sangat sering terjadi, lebih dari 10 kali dalam sebulan. Selanjutnya ada level severity matrix, ada 4, yaitu minor, moderate, mayor, dan fatal. Minor, jumlah kritik dan saran dalam sebulan kurang dari 5, berarti seluruh pasien dapat ditangani dengan baik. Kalau moderate, jumlah kritik dan saran sebulan 6-10, 0-25% pasien merasa tidak dilayani dengan baik. Yang ketiga ada mayor, jumlah kritik dan saran 11-20, 26% hingga 50% pasien datang tidak dapat dilayani dengan baik. Yang terakhir ada fatal, jumlah kritik dan saran dalam sebulan lebih dari 20, 51% hingga 75% pasien tidak merasa dilayani dengan baik. Berikut risk matrixnya. Yang pertama ada risk identification. Di sini ada 4 yang pertama, yaitu mendata pasien yang ingin melakukan pendaftaran. Yang kedua mencari data pasien di database rumah sakit. Yang ketiga pemeriksaan pasien. Yang keempat memanggil pasien sesuai antrian. Di sini terdapat risikonya, risk eventnya, dan konsekuensinya. Ada 5, 6, 7, 8 lagi. Yang kedua ada dokter melakukan pemeriksaan penyakit keluhan pasien. Yang ke-6 proses penerimaan pembayaran. Yang ke-7 pemberian stok pembayaran. Dan yang ke-8 ada apoteker akan mencari atau meracik obat. Di setiap proses kondisi ini terdapat resiko, seperti yang kelima itu kesalahan dalam diagnosa penyakit, yang ke-6 ada kesalahan pada mesin EDC, yang ke-7 ada stok tidak keluar, dan ke-8 rumah sakit kehabisan beberapa stok obat. Masuk ke agenda kedua yaitu risk analysis. Resiko pertama itu yang kita bahas di sini adalah terjadinya kesalahan dalam pendataan saat penerimaan pasien. Rata-rata kejadian dalam 1 bulan yaitu ada 5. Maka di dalam likelihood level itu masuk ke level kedua, yaitu kadang terjadi. Sementara di severity analysisnya total dalam 6 bulan itu ada 41 laporan. Jika dirata-ratakan maka 6,833, yaitu 17%, maka kesimpulannya moderate.
Risk kedua itu ada penyebutan urutan pasien tidak sesuai, rata-rata kejadian dalam sebulan 9 kali, berdasarkan kriteria likelihood, yaitu masuk ke level 3, yaitu sering terjadi. Dengan nilai severity analysis rata-rata dalam 6 bulan 9,1667, yang kesimpulannya adalah moderate. Risk ketiga yaitu pasien tidak nyaman di ruang periksa. Dalam 1 bulan terdapat 11 kejadian dengan level likelihood 4, sangat sering terjadi, dan severity analysis-nya memiliki nilai rata-rata 11, yaitu kesimpulannya mayor. Yang keempat, ada resiko penyebutan nama pasien tidak sesuai. Rata-rata kejadian dalam 1 bulan yaitu 3 kali, dengan level likelihood 2, yaitu kadang terjadi. Severity analysis-nya rata-ratanya 3, dan kesimpulannya minor. Yang kelima, ada risiko kesalahan dalam diagnosa penyakit. Dengan rata-rata kejadian dalam 1 bulan terdapat 11 kali, dengan level likelihood 4, sangat sering terjadi, dan severity analysis-nya rata-ratanya 11, dengan kesimpulan mayor. Risk keenam adalah mesin edisi tidak dapat digunakan. Dengan 11 kali laporan dalam 1 bulan, level likelihood-nya 4, sangat sering terjadi, dan seperti analisisnya dengan rata-rata 11 dengan kesimpulan mayor. Yang ketujuh, ada resiko mesin kasir rusak. Dengan 6 kali laporan kejadian dalam sebulan dengan level likelihood 3, dan seperti analisisnya rata-rata 6 dengan kesimpulan moderate. Yang kedelapan, ada pasien tidak mendapatkan obat yang seharusnya didapatkan dengan rata-rata kejadian 4, dan level likelihood-nya 2. Severity analysis-nya rata-ratanya 4 dengan kesimpulan minor. Masuk ke selanjutnya, yaitu ada risk evaluation. Di sini dalam evaluasi dari R1, R2, R3 sampai R8 terdapat 3 resiko yang high dan perlu ditreatment, dan ada 3 resiko yang moderate yang dimana harus ditreatment pula, yaitu terdapat resiko 1, 2, dan 7 untuk moderate, sementara ada resiko 3, 5, 6 yang bersifat major. Selanjutnya akan ada risk treatment. Yang pertama, dengan resiko yang ketiga, pasien merasa tidak nyaman di ruang periksa dokter. Hal yang pertama dilakukan untuk mitigasi adalah memperbaiki AC pada ruangan. Yang kedua, ada risk contingency emergency, melakukan kontrol terhadap AC yang ada di ruangan dan diperbaiki jika ada kendala. Yang kedua, risk contingency, maka dari itu staf harus memastikan suhu yang stabil pada ruangan sehingga pasien merasa nyaman. Pada mitigation ini, action yang dibutuhkan adalah memperbaiki AC, resource-nya vendor, PIC yang bertanggung jawab di sini adalah manajer operasional, dan dilakukan saat terjadi, dilakukan secara terjadwal sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional. Risk contingency-nya, emergency plan, action-nya melakukan kontrol terhadap AC yang ada di ruangan. Resource requirement-nya petugas operasional dengan PIC manager operasional dilakukan 6 jam dalam sehari. Dan untuk proses kedepannya, memastikan suhu yang stabil pada ruangan periksa sehingga pasien merasa nyaman, yang dilakukan oleh petugas operasional dengan PIC manager operasional dengan timing saat kegiatan operasional berlangsung. Yang kedua, ada risk 5 yang harus ditreatment. Di sini mitigation-nya itu melakukan verifikasi kepada dokter yang akan bertugas, melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat medis, penambahan tenaga kerja ahli sebagai perawat. Emergency-nya itu melakukan pengecekan dan pencatatan ulang terhadap kondisi pasien, dan proses continuity dan recovery-nya itu melakukan pengecekan sertifikasi yang dilakukan oleh dokter, maupun melakukan pengecekan terhadap tingkat akurasi alat-alat medis yang digunakan. Berikut risk mitigation plan-nya. Yang pertama, melakukan verifikasi kepada dokter yang bertugas dengan resource requirement dokter dan petugas operasional dengan PIC petugas operasional dilakukan sebelum kegiatan pelayanan dimulai. Action yang kedua, melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat medis yang dipakai.
dilakukan oleh petugas operasional dengan PIC petugas operasional dan timing setiap 2 hari sekali. Yang ketiga ada penambahan tenaga ahli sebagai perawat yang dilakukan oleh manajer HR dan dokter, PIC-nya manajer human resource dan timing ketika awal periode pembukaan pelayanan. Yang terakhir ada emergency plan-nya, melakukan pengecekan pencatatan ulang terhadap kondisi pasien yang dilakukan dokter perawat, PIC petugas operasional dengan timing ketika kegiatan pelayanan berlangsung. Selanjutnya ada proses continuity and recovery plans dengan action melakukan pengecekan sertifikasi yang dilakukan oleh dokter, yang dilakukan oleh petugas operasional, manajemen HR dan dokter, dengan PIC petugas operasional dan manajer HR dilakukan setiap sebulan sekali minimal. Selanjutnya ada melakukan pengecekan terhadap tingkat akurasi alat medis yang digunakan yang dilakukan oleh dokter dan perawat dengan PIC petugas operasional dan dilakukan setiap 2 hari sekali. Selanjutnya ada mesin EDC yang tidak dapat digunakan. Risk mitigation plan-nya di sini memperbaiki mesin EDC dengan resource requirement-nya bank terkait, PI dengan penanggung jawabnya manajer operasional dilakukan saat mesin EDC bermasalah. Emergency plan-nya melakukan kontrol terhadap mesin EDC yang dipakai oleh petugas kasir dengan tanggung jawab manajer operasional dan dilakukan per 6 jam dalam sehari. Selanjutnya ada memastikan mesin EDC berjalan dengan baik yang dilakukan petugas kasir dengan PIC manajer operasional dan saat kegiatan operasional berlangsung. Selanjutnya ada risk register. Di sini ada risk ketiga, yaitu probability-nya sangat sering terjadi, impact-nya major, exposure-nya high, mitigation-nya memperbaiki AC pada ruangan, dan kontingensinya melakukan kontrol terhadap AC yang ada di ruangan dan memperbaiki jika ada kendala, dan memastikan suhu yang stabil pada ruangan sehingga pasien merasa nyaman. Selanjutnya yang kedua itu resiko yang kelima, probability-nya sangat sering terjadi, impact-nya mayor, exposure-nya high, mitigasinya verifikasi dokter, melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat, dan penambahan tenaga ahli. Kontingensinya melakukan pengecekan dan pencatatan ulang terhadap kondisi pasien. Yang kedua sertifikasi dokter dan pengecekan alat-alat medis. Yang terakhir ada risk ke-6 yang sangat sering terjadi dengan impact mayor exposure high, yaitu kasus memperbaiki mesin EDC. Kontingensinya melakukan kontrol terhadap mesin EDC yang ada di kasir dan memastikan mesin dapat bekerja dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.